Oke guys ya, kembali lagi di sini bersama aku, Alekin. Apa kabar kalian semua para bocil micinku yang cita-citanya kurus tapi ujung-ujungnya pesan seblak 3 porsi? Karena hari ini Alekin bakal review film lawas tahun 96 bergenre lawak yang judulnya The Nutty Professor. Film ini diperankan oleh Eddie Murphy dan ada fakta yang mengacengkan sekali nih. Jadi Eddie Murphy di film ini bakalan meranin 7 karakter di filmnya secara bersamaan di satu frame. Sumpah, nanti kalian harus perhatiin dengan detail deh keluarganya si Profesor. Ada Easter egg-nya loh. Tapi sebelum itu peringatan dulu, video ini mengandung full spoiler. Hati-hati, jangan lupa ambil camilan bapak bekas lebaran. Wih, buat posisi kayang. And welcome to upload Alekin Plot. Can you feel it? Suatu hari ada pria yang lagi jalan menuju tempat kerjanya sambil terus disapa orang-orang. Dia yang berbadan subur ini adalah Profesor Sherman Klum atau biasa dipanggil Prof. Klum. Dia mengajar di kampus ternama dan sangat tersohor karena kejeniusannya guys. Tapi pas si subur nyampe ke kampus, betapa kagetnya dia pas lihat kekacauan yang terjadi di luar. Orang-orang terlihat histeris dan ternyata itu disebabkan sosok mungil menggelikan ini guys. Oh alah, Jerry lagi healing di kampus, ngajak keluarga besarnya pula. Profesor subur yang familiar sama Jerry and the Fam langsung ngecek laboratoriumnya. Dan ternyata penyebab Jerry bisa healing-healing tai kucing itu karena kecerobohannya sendiri dong. Itu gara-gara bokong semoknya si subur tanpa sengaja muter tuas pembuka kandang guys. Tapi untungnya di antara ribuan tikus percobaan yang lagi staycation, ada satu keluarga Jerry yang gak ikutan pergi. Dia adalah Sally, tikus sebesar bola rugby kesayangannya Pak Subur dan asistennya. Sally adalah tikus bagong yang Pak Subur pakai untuk uji coba serum penurun berat badan yang lagi dia kembangin. Sally pun menunjukkan hasil memuaskan karena berkat serum buatannya dia bisa kehilangan 20% bobotnya cuma dengan sekali minum. Hasil ini pun membuat si subur makin yakin kalau serumnya mendekati sempurna. Setelah itu si subur yang udah punya janji meeting pamit ke murid-muridnya dengan gak lupa lagi-lagi ngesenggol bacok tuas kandang tikusnya dong. Dengan tanpa rasa bersalah, si subur nemuin bapak dekan kampus yang bernama Richmond. Pak Richmond yang lagi bad mood ini malah harus ngeliatin si subur berusaha cari posisi pewek di kursi yang kesempitan. Setelah si subur duduk manis, barulah Pak Dekan mulai ngajak subur untuk bicara serius. Ternyata yang bikin Pak Richmond bad mood karena semua investor kampus gak jadi ngasih dana kepada mereka karena kejadian Jerry and the Fam tadi pagi guys. Cuma sisa satu investor aja bernama Halan yang masih tertarik mendanai kampus sebesar 10 juta dolar. Richmond pun memperingatkan si subur untuk gak buat onar lagi dan nyelesain serumnya biar Halan gak batal ngasih duit. Si suburnya malah salfok ngeliatin sebiji Jerry yang lagi gelantungan di lampu dong. Dan Jerrynya lagi nurunin rejeki ke kopinya si Richmond dong. Setelah Richmond puas ngedumel, Pak Subur pun pamit pergi dari sana. Selepas subur pergi, Richmond yang mulutnya berbusa meminum kopi penuh rezekinya sampai akhirnya Grace, the cream has turned again. sehabis kena omelannya Richmond, Profesor Subur pun langsung pergi mengajar. Tapi bocil-bocilnya bukannya merhatiin, malah ketawa-ketiwi sendiri guys. Ternyata mereka nggak bisa konsen karena ini dong. Perutnya yang overload sampai traveling ke papan dan ngapus tulisannya guys. Menyadari itu, Pak Subur cuma ikutan ketawa sama murid-muridnya. Gak lama, bel tanda kelas selesai pun berbunyi yang nyelamatin si Subur dari rasa malu. Tiba-tiba datanglah seorang cewek memanggil namanya. Baru kali ini nih ada cewek yang manggil si Subur, langsung tersepona lah dia melihat sosok itu sampai salting. Dia pun mengenalkan dirinya kepada si Subur sebagai Carla Putri, dosen baru yang ngajar kimia.
Si Putri berniat menemui si Subur karena telah mengidolakan kecerdasannya dari dulu, guys. Putri yang begitu aduhai membuat si Subur nggak bisa ngalihin pandangan ke arahnya, bahkan sampai putrinya udah pergi dong. Sesampainya di rumah, si Subur pun pergi ke rumah orang tuanya untuk makan malam. Semua anggota keluarganya gemoy-gemoy mirip adonan bakpao, guys. Berbeda dengan yang lain, kali ini si Subur makannya kok dikit banget tumben. Karena sehabis pertemuannya dengan Putri yang langsing, si Subur jadi kepikiran bobotnya, guys. Keluarganya pun nyuruh si Subur berhenti overthinking dan menghabiskan makanannya. Dan mereka melanjutkan makan malamnya sambil terus adu suara meriam dong. Call my name. Yeah, I called you if your name is... Bapak adenya ini tuh jago banget kentut sekencang klakson truk. Tapi si Subur gak mau ikut-ikutan, guys. Setelah selesai makan, si Subur pun pamit dari rumah ibunya. Dia yang melihat si Subur gak excited selama acara makan malam, gak berhenti-berhenti memuji anaknya yang lagi insecure. Menurut sang ibu, si Subur adalah anaknya yang paling tampan sejagat raya dan kayangan. Kalau dilihat dari sedotan Aqua. Tapi baginya, si Subur mah gak perlu merubah apapun karena sifat dan kecerdasannya adalah daya tariknya yang enggak bisa dikalahin siapapun. Mendengar itu, kepercayaan diri si Subur balik lagi dan bahkan dia termotivasi untuk melakukan sesuatu yang ternyata dengan beraninya si Subur mampir dulu ke rumah seseorang, yaitu rumahnya si Putri, guys. Tapi begitu si Putri buka pintu, si Subur malah salting sendiri dan lupa tujuannya datang ke sana. Akhirnya setelah nenangin diri, si Subur pun mengutarakan maksudnya datang malam-malam, yaitu untuk ngajak si Putri kencan, guys. Dan yang lebih membagongkannya lagi, si Putri ternyata mau-mau aja dong. Mereka berencana kencan di hari Jumat yang bikin si Subur pulang kegirangan. Sesampainya di rumah, si Subur yang masih ngefly ngabisin malamnya dengan nonton TV. Melihat drama cinta-cintaan, si Subur jadi terbawa suasana dan ikutan halu dong. Dia ngebayangin kencan dengan si Putri di pantai yang begitu indah. Dan pas si Putri lagi rebahan, si Subur langsung satset nyosor si Putri sampai akhirnya si Putri langsung hilang ke telan bumi gara-gara perut bagongnya si Subur dong. Si Subur pun auto bangun dari ngehalu setelah ditampar kenyataan. Tiba-tiba aja nih si Subur jadi dapat gejolak ingin kurus dan daftarin dirinya ke kelas senam. Dia dengan giat ikut senam, boxing, maraton, bahkan akupuntur juga dong. Dokter pun sampai harus ngubah si Subur jadi landak karena nafsu makannya ini nggak berhasil ditekan, guys. Tapi karena tekad si Subur sangat besar, dia terus berolahraga dan mulai menyusut. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, yaitu Jumat malam, guys. Si Subur dan si Putri pun pergi ke sebuah restoran yang rame sampai badannya si Subur yang kayak paus ini bikin rusuh. Kencan pun berjalan lancar sampai saatnya penampilan stand up komedi yang dibawain oleh komedian bernama Regi. Tapi jokesnya si Regi nggak jauh-jauh dari ngerosting pengunjungnya dong. Si Subur yang nggak mau ikut-ikutan sampai kena body swimming dan dikatain mirip dugong. Bahkan si Putri juga ikutan diejek dan ini bikin malam kencan mereka berantakan. Mereka pun jadi pusat perhatian dan bahan olok-olokannya si Regi. Untuk mengobati hatinya yang hancur, sesampainya di rumah, si Subur nonton TV sambil balik ngemukbang, guys. Dietnya pun jadi berantakan, tapi si Subur terus aja tuh ngunyah dan abis makan langsung turu. Dia pun mimpi lagi kalau dia lagi ada di rumah sakit, guys. Dan badannya ini tiba-tiba membengkak dan ngembang kayak balon sampai nggak bisa berhenti. Dokter-dokter pun jadi pada kabur sampai akhirnya badan jumbonya si Subur bikin rumah sakit jadi meletus, guys. Abis itu si Subur berubah jadi raksasa dan bikin seisi kota histeris. Semua orang berlari menjauhi si Subur karena takut jadi geprek, guys. Si Subur pun terus berjalan hingga sampai ke apartemennya si Putri dan tiba-tiba gas beracun miliknya itu memabukkan seisi kota sampai akhirnya
Mimpi buruk ngeledakin kota ngebuat si Subur bertekad nurunin berat badannya lagi. Dia langsung caw ke laboratorium dan lanjut ngerjain serumnya. Tapi kali ini bukan Sally yang dijadiin sampel uji coba, tapi justru dirinya sendiri dong. Si Subur pun sampai meminum serum buatannya dan tiba-tiba dia jadi kempes dan berubah jadi kayak gini, guys. Si Subur pun auto kehilangan berat 100 kilo dan langsung berubah jadi tampan dong. Dia pun langsung pengen belanja banyak, kayak baju baru dan ngelakuin semua yang dulu gak bisa dia lakuin saat masih gendut, guys. Besoknya, Klum kurus pergi ke laboratorium dan bertemu dengan Putri. Tapi dia justru nggak ngaku sebagai si Subur dan malah bikin identitas baru bernama Buddy Love dong. Buddy Love pun ngaku-ngaku sebagai asistennya si Subur dan gunain kesempatan ini buat ngajak si Putri kencan. Budi merayu si Putri sampai titik darah penghabisan, tapi tiba-tiba tangan si Budi balik jadi bagong karena efek serumnya emang cuma bentar doang. Dia pun auto ngusir si Putri keluar biar cewek pujaan hatinya itu nggak lihat dia yang kembali jadi dugong. Setelah kembali jadi bentuk orinya, si Putri mencarinya dan ngajak si Subur ngobrol. Putri pengen mastiin kondisi si Subur ini baik-baik aja setelah di roasting pelawak kemarin. Si Subur yang udah baik-baik aja nggak ambil pusing kejadian itu lagi. Putri pun ikutan lega dan lanjut menanyakan soal si Buddy Love, asisten jadi-jadiannya si Subur yang tadi dia temui. Si Putri pun nge-spill kalau Buddy Love ini ngajak dia kencan yang membuat si Subur malah mendesaknya untuk ngeiyain ajakan alter egonya sendiri dong. Sehingga si Putri pun jadi pergi kencan sama si Budi. Budi Lope dengan mobilnya mendatangi restoran yang sama kayak terakhir kali si Subur asli pergi dengan si Putri. Budi Lope dengan angkuhnya membuat si Putri bad mood karena dia telat sejam dong. Putri jadi pengen cabut saat itu aja, tapi sisi manipulatifnya si Budi Love bergejolak sampai akhirnya Budi Lope berlutut di hadapan banyak orang untuk meminta maaf kepada si Putri, guys. Ini membuatnya jadi Putri malu sehingga dengan terpaksa si Putri maafin Budi dong. Mereka pun jadi makan malam hingga pada akhirnya muncul si Regi ke atas panggung. Tapi selama aksi stand up-nya si Regi, Budi ketawa kayak gorila yang bikin perhatiannya tertuju pada dia, guys. Momen ini pun langsung digunain si Budi untuk ngelakuin hal yang si Subur pengen dari dulu, yaitu balas dendam dengan ngerosting Regi sampai mampus. Ulti roastingannya si Budi ini nge-instant kill si Regi dan berhasil bikin Putri dan pengunjung lain ketawa nggak berhenti-henti. Budi Lope juga ngebody swimming Regi sampai dia naik ke atas panggung juga dong. Regi yang nggak terima panggungnya dicuri akhirnya ngajakin Budi adu mekanik. Budi Lope pun nanggepin duel itu sampai akhirnya Regi pun kini tinggal nama setelah kena karmanya, guys. Setelah itu, Budi turun dari panggung dan ngasih kartu kreditnya ke seorang pelayan untuk bayar makan malamnya. Budi pun balik ke mejanya dan si Putri terus memuji aksinya Budi yang walaupun barbar banget tapi bikin dendamnya terbayarkan. Dengan mereka yang tatap-tatapan manja, Budi pun gunain ini untuk curi-curi kesempatan dan akhirnya tepok jigong mesra ini gak berlangsung lama karena tiba-tiba aja Budi berubah dong, guys, kayak begini. Your lip is swollen. Yes. Budi pun kinap karena nggak cuma bibirnya aja, tapi perutnya juga balik ke semula karena efek serum yang udah mulai luntur. Dia pun ngacir karena nggak mau si Putri tahu identitas asli dia, guys. Tapi pas pelayan mau gesek kartu yang Budi kasih, seseorang melihat nama kartu itu. Dia adalah asisten si Subur yang real cuy, no fake bernama Jason yang ngira si Budi telah mencuri kartu kreditnya Profesor, guys. Pas si Jason buntutin si Budi masuk ke mobil Sprott mewahnya, betapa kagetnya dia tiba-tiba aja badannya Budi jadi segede gajah.
Dan gara-gara kaki Budi jadi dugong, tanpa sengaja kakinya nginjek pedal dan mobil mereka jadi racing dong. Di saat itulah badan Budi makin berubah ke bentuk semula dan Jason bisa mengenali kalau Budi adalah si Profesor Subur. Keesokan harinya, si Subur datang terlambat ke kelasnya sehingga kelas udah kosong dan malah dipergokin sama Richmond dong. Richmond nunjukin sebuah berkas yang isinya bukti si Subur gunain dana kampus buat nyewa mobil mewah, guys. Ternyata mobil Sprott yang dipakai Budi semalam itu mobil sewaan dong. Tapi Richmond gak berubah jadi reok dan santuy aja karena masih butuh si Subur, guys. Richmond pun mau si Subur menemui Halan secara langsung untuk presentasi proposal serum pelangsingnya. Si Subur harus berhasil ngebuat Halan membiayai kampus mereka dan kalau si Subur gagal, Richmond gak tanggung-tanggung bakal pecat si Subur langsung. Mendengar ancaman itu, si Subur pun cuman bisa ngeiyain sambil nyengir-nyengir doang. It's a date. Gak lama si Subur mendatangi laboratoriumnya dan ketemu sama asistennya si Jason. Jason pun langsung bertanya-tanya tentang perubahan si Subur semalam yang membagongkan. Si Subur pun langsung jujur bilang kalau emang dia sengaja minum serumnya untuk bisa ngajak kencan si Putri. Jason mengingatkan si Subur kalau minum serum dengan dosis tinggi dan berulang kali bisa membahayakannya. Hasil lab nunjukin bukti adanya lonjakan hormon yang bisa ngubah peminum serum ini jadi agresif dan barbar. Jadi punya kepribadian ganda atau bipolar gitu dah guys jadinya. Jason yang udah ngeliat Budi secara langsung tahu persis kalau si Subur sendiri aja nggak bisa ngendaliin alter egonya itu. Sebelum si Budi lope di luar kendali, maka ada baiknya si Subur nggak lagi minum serum itu. Setelah pembicaraan itu, si Subur pergi dari kampus dan melihat Putri yang lagi duduk sendirian. Pas Subur nyamperin, ternyata si Putri sedih karena Budi nggak ngabarin apa-apa setelah kencan mereka semalam. Putri bahkan berniat melupakan Budi yang udah membuatnya kelepek-kelepek gini. Mendengar itu, si Subur pun berinisiatif ngajak si Putri pergi makan malam di rumah orang tuanya. Dengan senang hati, Putri mengiyakan tawaran si Subur karena dia juga mau pelan-pelan berhenti berharap pada Budi yang sulit dihubungi. Malamnya, si Putri ikut makan malam bareng semua anggota keluarga si Subur yang menyambutnya dengan baik. Tapi keluarganya si Subur terus nanyain hubungannya antara si Putri dengan dia yang bikin si Putri jadi awkward sendiri, gengs. Walaupun mereka udah bilang mereka itu cuma sebatas rekan kerja aja, tapi keluarganya malah udah bayangin pernikahan mereka dong. Si Subur pun kena ulti bertubi-tubi sampai akhirnya acara makan berubah jadi pertunjukan bakat bom nuklir, guys. Si Subur pun ngerasa gak enak ke si Putri yang harus nyaksiin keluarganya yang begitu. Tapi malah si Putri yang minta maaf. Selama acara makan malam dia kelihatan gak tertarik karena ternyata dia masih terus mikirin Budi. Si Subur pun janji ke Putri bakal bawa balik Budi kepadanya biar dia gak sedih lagi. I'll find him for you. Thank you, Sherman. Sementara asisten si Subur, si Jason lagi sibuk baca hasil pengujian serum di laboratorium. Tapi tiba-tiba Jason dengar suara gaduh yang ternyata ulah orang ini dong. What's the matter with you? Never seen your brother wearing a circus tent before? Waduh, Pak Subur minum serum lagi yang nyebabin si pembuat onar nongol, guys. Melihat si Subur yang udah magic jadi Budi Love, Jason ngingetin dia kalau malam ini si Subur seharusnya ngehadirin pertemuan dengan Halan. Oh iya ya, si Budi pun bilang dialah yang bakal ketemu dengan si Halan. Jason pun sampai teriak-teriak manggil nama si Subur ke Budi Love biar si Subur bisa sadar dari kodamnya. Dan tiba-tiba aja beneran dong, suara si Subur muncul, guys. Suara si Subur menyuruh Jason pergi ngambil sesuatu di gudang, tapi ternyata Jason kena jebakan Batman karena itu cuman akal-akalannya si Budi yang licik. Dengan Jason yang berhasil dikurung di dalam gudang, Budi pun jadi punya waktu buat bersenang-senang. Dan ternyata Budi udah ngasih sesurprise ke Mbak Putri di apartemennya dan ngajakin dia makan malam lagi, guys.
Budi dan Putri pergi ke tempat yang seharusnya si Subur kunjungi untuk ketemu Halan. Jelas aja si Subur gak nongol-nongol karena dia lagi berwujud sebagai Budi. Richmond yang ketar-ketir nunggu akhirnya minta Budi yang ngakunya asistennya si Subur buat ngobrol sama Halan. Halan pun yang udah bosen nunggu cuma ngasih Budi semenit doang buat presentasi. Dengan cara kurang ajarnya, Budi ngejelasin penemuan serum pelangsing gak cuma ke Halan tapi ke semua pengunjung resto dong. Budi ngerosting pengunjung yang kelebihan berat badan dan akhirnya gunain 3 pengunjung Bahenol sebagai contoh keberhasilan serum pelangsingnya. Tapi anehnya Halan justru kagum dengan presentasi jahanamnya si Budi dan bilang kalau Budi ini jenius banget. Richmond pun ngabarin kalau Halan bakal ngundang Budi ke pertemuan alumni di mana dalam acara itu Budi harus bisa buktiin serumnya berfungsi. Bahkan Richmond yang juga menyukai Budi langsung mengajaknya gantiin si Subur sebagai profesor baru dong. Budi yang gak tahu diri dengan bangga nerima tawaran itu dan lupa kalau badan yang dia pakai itu punyanya si Subur kan. Tapi Putri yang lagi pergi ke WC malah terbagong-bagong setelah dengar kabar ada 3 betina yang bilang diajak Budi buat ngamar bareng guys. Mendengar itu si Putri sakit hati banget dan nemuin Budi sampai akhirnya Are you ready to go upstairs? I guess not. Budi kena damprat si Putri yang udah berharap banyak kepadanya. Tapi Budi yang angkuh gak peduliin si Putri yang merupakan cewek dambaannya si Subur kan dan nyakitin dia guys. Membuat Putri langsung pergi dari sana sementara Budi masih mau seneng-seneng sama 3 betina seksoy ini. Besoknya Putri pergi ke rumah si Subur untuk ngecek keadaannya yang gak bisa datang ke acara semalam. Budi Lope udah menghilang dan kini menyisakan wujud dugong si Subur yang asli guys. Dia lagi rebahan bareng ciwi-ciwi arisan semalam dan bangun karena suara si Putri manggil dia. Si Subur pun panik dan menemui Putri yang ngingetin dia kalau Budi mencuri penelitiannya sehingga Budilah yang dapat apresiasi atas serum pelangsing itu. Di tengah obrolan itu tiba-tiba aja salah seorang mbak arisan nongol nyariin Budi yang bikin si Putri ngira kalau si Subur juga sama babinya kayak si Budi guys. Putri pun marah dan gak mau lagi ketemu si Subur dan Budi karena menurutnya semua laki-laki sama aja. Abis si Putri pergi tiba-tiba Jason datang dan nyuruh si Subur pergi ke lab sekarang juga. Sesampainya di lab, ternyata Richmond beneran udah gantiin si Subur dengan Budi guys. Richmond udah resmi memecat si Subur yang gak datang ke acara pertemuan dengan Halan. Si Subur pun sama sekali gak ingat keonaran yang dia buat semalam dan mulai menyesal. Di rumah si Subur yang terpuruk pun nonton TV sambil mukbang lagi guys. Tapi tiba-tiba acara TV-nya digantiin sama rekaman Budi yang menyuruh si Subur bikin serum pelangsing lagi biar dia yang lanjutin hidup si Subur yang menyedihkan. Karena menurut Budi, si Subur gak bakal bisa ngalahin dia dalam segi manapun, fisik, kepercayaan diri, dan sekarang kejeniusannya. Dengar Budi seenak pusernya bilang begitu, si Subur pun langsung balik ke laboratorium dan menyuruh Jason datang juga. Si Subur pun ngebuang semua serumnya dan mengatakan selamat tinggal Budi Lope untuk selamanya. Di tengah si Subur yang sibuk ngemusnahin serum, dia melihat sebuah minuman kaleng dan langsung meminumnya karena kehausan kan. Tapi ternyata minuman itu prank karena isinya serum pelangsing yang udah sengaja si Budi Lope sembunyiin dong. Budi pun nongol dan bahkan berencana minum seliter serum buat ngemusnahin si Subur selamanya guys. Jason yang nyoba ngehentiin dia sampai kena damprat si Budi yang langsung ngacir. Di malam acara alumni semua orang datang dan bahkan keluarganya si Subur juga guys. Budi pun datang dengan keangkuhannya dan mulai ke atas panggung. Sehabis semua orang musatin perhatiannya ke Budi, dia langsung mulai bikin onar. Dia nunjukin sebuah bakat membagongkan yang ternyata badan si Budi jadi bohai karena ketidakstabilan serum yang udah dia prediksi guys. Dengan begitu Budi minum lagi serumnya yang auto bikin dia kurus lagi. Semua orang pun terbagong-bagong tapi pertunjukan belum selesai guys. Karena selanjutnya si Budi bakal minum seliter serum yang akan selamanya bikin si Subur hilang. Pas si Budi ngeluarin botol serumnya di hadapan orang-orang, tiba-tiba aja
Datanglah Jason yang langsung naik ke atas panggung. Dengan marah, Jason nge-spill kalau Budi bakal ngebunuh si Subur yang bikin orang-orang salah paham. Kedua orang tua si Subur pun sampai nyaris ngeluarin golok sampai akhirnya Jason kena gampar lagi sama si Budi. Budi pun mau minum serum itu di hadapan orang-orang, tapi Jason bangun lagi dan akhirnya malah si Jason yang kesakitan dong, karena serumnya juga bikin si Budi anti rudal. Budi pun menyiapkan kepalan tangannya berniat balas Jason, tapi tiba-tiba aja tangannya berubah jadi dugong. Budi nggak bisa gerakin tangannya sama sekali karena ternyata si Subur mulai sadar dan nyoba ngehentiin alter egonya. Orang-orang pun jadi nontonin pertunjukan Budi Lope adu mekanik sama dirinya sendiri. Bahkan bapaknya si Subur sampai nyuruh orang manggil ustadz buat ngerukiah si Budi karena dia ngira si Budi kesurupan. Padahal mah si Budi sama si Subur lagi rebutan badan sampai akhirnya si Subur pun berhasil dan bikin semua orang jadi shock berat. Melihat orang-orang lagi natap dia, si Subur pun jelasin ke semua orang tentang apa yang barusan terjadi. Si Subur pun menceritakan dirinya yang serakah pengen jadi kurus dengan cara instan. Karena keserakahannya itu pun jadi malapetaka dan mulai merubah kepribadiannya. Dia akhirnya belajar kalau hidupnya itu yang gak tentang membahagiakan orang lain. Padahal dirinya sendiri kan gak bahagia. Dan gak seharusnya berat badannya membatasi dia untuk menikmati hidup. Si Subur pun jadi pengen tobat dan mencoba bahagia dengan dirinya sendiri. Dan dia menyesal udah merusak malam semua orang dengan keangkuhan si Budi. Dia pun meminta maaf dan turun dari panggung dengan kepala tertunduk karena malu. Tapi pas si Subur pergi dari acara, si Putri ngejar dia dan ngajak dia bicara, guys. Si Putri pengen nanya banyak hal, tapi yang pertama ingin dia lakuin adalah ngajak si Subur dansa dong. Bahkan si Jason udah nyiapin jasnya si Subur untuk dipakai buat dansanya, guys. Di tengah acara dansa itu, tahu-taunya Halan yang dari tadi udah nyimak malah makin yakin untuk mendanai kampusnya si Subur. Halan menyadari betapa jeniusnya si Subur dan kejujurannya membuat dia makin kagum, guys. Dan dengan begitu, cerita si Subur bersama cewek idamannya terus berlanjut. Tapi kali ini, si Subur gak perlu berpura-pura lagi jadi orang lain, guys. Karena seperti kata emasnya, kepribadian dan kecerdasannya adalah daya tariknya sendiri. Can you feel it? Itulah dia cerita dari film The Nutty Professor. Gimana guys, ending yang cukup membongsorkan sekali bukan? Ngakak banget kan ngeliat tingkah lakunya Profesor cuma gara-gara pengen dapetin seorang cewek. Dan banyak banget kan pesan moral yang bisa kita petik. Pokoknya jangan pernah merasa kecil hati tentang fisik kalian, karena itu adalah pemberian Tuhan, guys. Sayangi diri kalian sendiri dan gak perlu merubah apa-apa, karena gak pengen kan kalian kerasukan Budi Lope juga. Dan cukup sekian dulu video gue hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Nah, kalau kalian suka video ini, di-share sebanyak-banyak yang ada di sekitar kalian. Keluarga, teman, sahabat, bestie, selingkuhan, siapapun itu. Yuk langsung di-share ya. Dan jangan lupa like video ini. Yuk kita tembusin 10.000 like dan 1.000 komen ya guys. Sabrek juga dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Alekin. Kamu, iya kamu. Kalau kamu punya rekomendasi film yang mau Alekin bawain selanjutnya, langsung komen di bawah ya. Kalau komen kalian di bawah belum dijawab, kalian bisa langsung loncat ke DM IG aku @lbhawiko, karena semua chat di sana pasti aku balas. Yuk di Instagram aku ya. Oke, thank you for watching. Jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya.